Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel di Guru Garis Lucu. Kembali lagi dengan saya Nek Nindro. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi matematika wajib untuk kelas 10, yaitu nilai mutlak. Nah, di part video ini kita akan belajar khusus pertidaksamaan linear satu variabel. Nah, ini kita mengulang materi SMP terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah garis bilangan pertidaksamaan. Nah, di sini kita mempunyai tanda ketidaksamaan. Kita ulang lagi ya. Yang pertama tuh seperti ini. Biar teman-teman mengulang lagi, biar tidak bingung antara kurang dari dan lebih dari. Ini namanya kurang dari. Nah, cara kalian menghafalkannya, kalau kurang dari itu kalian bisa nambahin kayak gini nih. Nah, ini artinya berarti kurang. Paham ya? Kurang. Kalau ini kan lebih nih. Kita tambahin aja kayak gini. Oh, B itu mewakili lebih, K itu mewakili kurang. Seperti ini ya. Ini untuk tanda kurang dari. Jika ini adalah kurang dari sama dengan, kurang dari atau sama dengan, atau bisa kita katakan dia itu paling banyaknya segitu, maksimumnya segitu, atau tidak lebih dari. Nah, kalau ini adalah lebih dari, ini adalah lebih dari atau sama dengan, atau sedikitnya, minimum atau tidak kurang dari. Seperti ini ya. Nah, kemudian yang kedua kita akan mempelajari interval bilangan. Nah, masih di bagian garis bilangan, kemudian kita akan belajar interval bilangan. Yang pertama, jenis-jenis interval, nanti ada interval tertutup dan interval terbuka. Nah, kemudian ada juga interval setengah terbuka. Nah, apa sih artinya tertutup dan terbuka, Bu? Tertutup itu adalah ketika tandanya pasti ada seperti ininya, sama dengannya ya. Kalau kurang dari ya sama dengan, lebih dari sama dengan. Kalau interval terbuka adalah kurang dari saja atau lebih dari saja, jadi tidak ada sama dengannya nih. Kemudian jika interval setengah terbuka artinya itu dalam satu kalimat matematika di situ ada kurang dari yang tidak ada sama dengannya dan kurang dari yang ada sama dengannya. Paham ya? Baik, contoh yang pertama dulu. Nah, ini ada notasi pertidaksamaannya dan ini adalah notasi interval. Nah, ini kita membacanya adalah 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 5. Atau X-nya itu adalah di antara 3 dan di antara 5. Seperti itu ya teman-teman. Nah, notasi intervalnya, notasinya itu jika dia interval tertutup harus menggunakan kurung kurawal yang garis seperti ini ya teman-teman. Jika interval terbuka dia menggunakan kurung buka biasa seperti ini. Nah, berarti dia di antara 3 dan 5, berarti kurung buka yang garis 3,5 seperti ini. Nah, bagaimanakah cara menggambarkan di garis bilangan? Nah, baik, langkah pertama kita akan mencari nilai 3 dan 5 dulu. 3 dan 5. Nah, misal 3-nya itu di sebelah sini ya. 3 di sini 5. Oke, baik. Kemudian karena dia ada sama dengannya, nah berarti kita bikin lingkarannya itu penuh di titik 3-nya. Jadi di sini penuh. Nanti ada bedanya ketika kalimat terbuka ya. Kalimat interval terbuka ini interval tertutup jadi penuh seperti ini. Kemudian X-nya itu tadi di antara 3 dan 5. Oke, berarti di sebelah sini ya. Oke, kita bikin seperti payungnya. Nah, kita bikin payungnya di antara 3 dan 5. Seperti ini ya. Nah, kemudian kita arsir daerah di bawah payung tersebut. Nah, baik, ini berarti daerahnya ya. Berarti ini adalah 3 kurang dari sama dengan X. X yang di sini kurang dari sama dengan 5. Paham ya? Kemudian yang kedua kita mempunyai di sini X kurang dari sama dengan 5. Nah, berarti X-nya itu di sebelah kiri angka 5 semua. Nah, berarti kita menggunakan interval tertutup ya, karena di sini ada sama dengannya, berarti paling kecil itu di negatif tak terhingga di sebelah kiri terus. Nah, paling besarnya adalah 5. Kemudian kita gambarkan, berarti misal tadi ada 5 di sebelah sini ya. Nah, X-nya itu kurang dari sama dengan 5. Jika kurang dari sama dengan, berarti logikanya dia ada di sebelah kirinya angka 5 atau di sebelah kanan angka 5. Berarti kalau kurang dari di sebelah
kiri. Betul, berarti semuanya angkanya tuh di sebelah kiri sampai di kiri, terus nembus sampai tak terhingga ya, negatif tak terhingga. Nah, berarti kita bikin buletannya full ya, karena dia interval tertutup ada sama dengannya. Lalu kita bikin garis bilangannya, kita buat garis bilangannya set ke kiri terus ya, dia ke kiri terus, dari sini ke kiri terus sampai tak terhingga ke arah kiri ya. Kemudian kita arsir daerah yang ada di payung tersebut. Nah, ini sebenarnya masih ke kiri terus ya. Nah, seperti ini. Paham ya? Ini namanya X-nya itu kurang dari sama dengan 5. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami ya? Nah, lanjut. Yang kedua, kita mempunyai X lebih dari sama dengan 3. Berarti X-nya itu di sebelah kanannya angka 3 semuanya. Dan 3-nya ikut ya, karena ada lebih dari sama dengan. Nah, intervalnya seperti garis yang lurus ini, karena dia interval tertutup. Baik, kita akan gambarkan. Berarti di sini ada angka 3. Nah, karena intervalnya tertutup ada sama dengannya, berarti di sini kita kasih buletan penuh. Nah, kemudian kita gambar daerahnya, daerah himpunannya berarti lebih dari. Nah, lebih dari logikanya berarti di sebelah kanannya angka 3 atau di sebelah kirinya, teman-teman. Nah, karena lebih dari berarti yang kita arsir ada yang di sebelah kanan. Oke, betul. Oke, kita arsir sebelah kanan angka 3. Nah, ini sebenarnya garisnya di jauh tak terhingga sampai ke sana ya. Kemudian kita arsir daerah yang di bawah payung ini. Baik, nah ini namanya berarti X lebih dari sama dengan 3. Begitu, paham ya? Nah, kemudian yang keempat adalah interval terbuka. Nah, ini artinya X-nya di antara 3 dan 5, hanya nilai 3 pas di titik 3 dan pas di titik 5-nya, dia tidak ikut. Nah, paham nggak teman-teman? Bisa membedakan antara yang contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Nah, jika di yang pertama itu titik 3 dan titik 5-nya tuh ikut. Nah, tapi di sini pas di 3-nya tuh nggak ikut, tapi 3 lebih sedikit, misal 3,01 dia udah ikut ya. Nah, berarti di sini buletannya adalah terbuka. Nah, gini, bolong ya. Nah, berarti ini artinya jika bolong seperti ini, pas di angka 3-nya dia tidak ikut. Nah, di antara 3 dan 5. Nah, persis seperti contoh nomor 1, ya sudah kita arsir saja. Nah, kita arsir daerah yang ada di bawah payung. Nah, kita arsir ya sebelah sini. Baik, paham ya membedakan? Jadi, jika tidak ada sama dengannya, di sini harus bolong. Kalau di sini ada sama dengannya, maka buletannya itu harus penuh. Baik, oke kita lanjut ke contoh nomor 5. X kurang dari 5. Nah, di sini notasi intervalnya jika tidak ada sama dengannya kurung biasa ya. Nah, hampir sama dengan yang atasnya. X kurang dari 5. Nah, berarti di sini ada angka 5. Karena kurang dari tidak ada sama dengannya, berarti kan 5-nya nggak ikut ya. Berarti bolong nih di sini, bolong. Nah, kemudian kita bikin arsir daerahnya kurang dari. Karena kurang dari berarti daerahnya di sini di sebelah kiri semua ya. Di sebelah kiri angka 5, di jauh tak terhingga ke kiri terus. Nah, kita arsir daerahnya yang kurang dari 5. Baik, seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya X lebih dari 3. Seperti biasa, kita cari angka 3 terlebih dahulu, lebih dari. Nah, ini tidak ada sama dengannya, berarti kosong apa penuh? Nah, di sini berarti buletannya kosong. Baik, kemudian kita arsir lebih dari. Berarti yang kita arsir di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya nih? Di sebelah kanan. Betul sekali. Kita arsir sebelah kanan. Ini jauh dia tak terhingga ke sana ya. Kemudian kita arsir daerahnya di bawah payung tersebut. Nih, sebenarnya ini ke kanan terus di jauh tak terhingga ya. Kemudian yang ketiga, nah ini gimana nih kalau interval setengah terbuka? Yang satu ada kurang dari biasa, tidak ada sama dengannya. Kemudian yang satunya lagi, dia ada kurang dari sama dengan. Nah, apa sih yang membedakan? Ya seperti biasa. Nah, kita patokannya, jika dia tidak mempunyai sama dengan, ini ya,
berarti dia bolong. Oke, berarti dia bolong. Jika dia ada sama dengannya, berarti dia penuh. Betul sekali, seperti ini. Ya sudah, kita tinggal membuat daerahnya nih, kita payungin dia di antara 3 dan 5. Kemudian kita arsir daerah di bawah payung tersebut. Nah, kita arsir, set. Nah, bisa ya? Jadi kita lanjutkan. Nah, yang terakhir, 3 kurang dari sama dengan X kurang dari 5. Seperti biasa kita membuat intervalnya 3 dan 5. Nah, di sini ada angka 3 ya. Nah, kemudian di sini ada angka 5. Nah, baik. Kemudian 3 dan 5. 3-nya di sini kurang dari sama dengan. Gimana nih kalau ada sama dengannya? Berarti pas di 3 ini full ya. Nah, titiknya full. Nah, pas di 5 ini kan kurang dari saja nih. Berarti ini bolong, teman-teman. Nah, seperti ini. Paham ya? Kemudian kita bikin payung yang menghubungkan di antara 3 dan 5 kan di sini nih daerahnya. Kita bikin payungnya terlebih dahulu, kemudian kita arsir daerah yang di bawah payung. Baik, kita arsir daerah yang di bawah payung sebelah sini. Nah, paham teman-teman? Ini namanya kita membuat interval bilangan di sebuah garis bilangan ya. Kemudian yang kedua adalah kita akan belajar memfaktorkan dari persamaan kuadrat. Nah, silakan kalian cek video berikut ini ya. Jika koefisien di depan X sama dengan 1, di depan X kuadrat ini maksudnya ya, di depan X kuadrat sama dengan 1. Ini maksudnya ya, jadi di sini itu di depan X kuadrat angkanya adalah 1, oke. Berarti jika seperti ini, caranya adalah kalian cari angka, cari 2 angka, ketika dikalikan, kita ibaratkan ini bunderan dan segitiga, ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang. Ini ya, hasilnya adalah 12. Kemudian kalian cari 2 angka, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Berarti ini yang tengah ya, cukup kalian ambil koefisiennya, berarti ini adalah 7. Oke, berarti kalian cari itu 2 angka, kalau dikalikan 12, kalau dijumlahkan 7. Berapa itu angkanya? Berarti angkanya adalah 3 dan 4. 3 dikali 4, 12. 3, oh ini plus ya, maaf ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Jadi 2 angka kalau dikalikan belakang, kalau dijumlahkan yang tengah. Oke, kalau udah ya udah kita bikin kurung buka, kurung tutupnya. Jadi kurung buka, kurung tutup, ada 2 ya, kurung buka, kurung tutup, terus sama dengan 0. Gini, ini kan X kuadrat, berarti X kuadrat itu terbuat dari X dan X. Nah, ingat, syarat kita memfaktorkan di sini harus positif ya. Jadi kalau nanti masih negatif, harus kalian kalikan semua dengan negatif 1. Oke, berarti di sini 3 dan 4 positif semua ya. Berarti positif 3 dan positif 4. Gini caranya. Bisa ya? Lanjut aja. Sekarang kita mau mencari pemfaktoran ketika koefisien di depan X kuadratnya lebih dari, nah ini bukan sama dengan ya, maaf, lebih dari 1. Nah ini contohnya 2, di sini 5. Nah biar kalian mahir, saya kasih contoh 2 ya. Oke, yang pertama, nah ingat ini agak beda sedikit dengan yang koefisiennya 1. Nah, cuma kayak gini nih. Pertama adalah kalian harus mengalihkan angka yang di depan sendiri dengan yang di belakang sendiri. Oke, 2 kali 2 sama dengan, saya tulis ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Oke, nah seperti tadi, kita harus mencari 2 angka, kalau dikalikan hasilnya 4. Nah, kita cari 2 angka, kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Ini ya, hasilnya itu yang ini. Kemudian kita cari 2 bilangan, kalau dijumlahkan hasilnya adalah yang tengah. Ingat-ingat, kalau dikalikan 4, kalau yang dijumlahkan pokoknya patokannya yang tengah-tengah. Oke, cari angkanya. Nah, kita berpedoman pada di sini penjumlahannya kok negatif ya. Negatif kan biasanya berarti
negatif dan negatif. Nah, berarti supaya jadi 4, berapa kali berapa tuh supaya jadi 4? Dan dijumlahkan itu negatif 5. Kita coba negatif 1 dikali dengan negatif 4. Jadi kalau sininya positif, hanya ada 2 kejadian. Ketika negatif kali negatif atau positif kali positif. Sedangkan penjumlahannya negatif. Ya udah, kita ambil aja yang negatif kali negatif. Nah, kemudian di sini ada negatif 1 ditambah negatif 4. Utang 1, utang lagi 4. Berarti utangnya adalah 5. Gini, udah pas ya? Udah, kalau udah tinggal kayak tadi, bikin kurung buka, kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, sama dengan 0. Nah, bedanya, ingat di sini, patokannya adalah depannya adalah 2x kuadrat. Ini ya, 2x kuadrat. Nah, jadi yang kita tulis adalah 2x dan 2x. Gini ya, 2x dan 2x. Mana tuh? Mana? Sini. 2x dan 2x. Loh, kenapa 2x dan 2x, Kak? Nanti kan kalau dikalikan jadinya 4x kuadrat. Oke, supaya nanti adil, berarti harus kalian bagi dengan 2. Paham ya? Kalau di sini 2, berarti di sini juga dibagi dengan 2, gitu ya. Oke, kemudian berarti di sini ada negatif 1 dan negatif 4. Negatif 1, negatif 4. Oke, kemudian ini kita kan perkalian, jadi yang dibagi 2 cukup salah satu. Nah, kalau ini kan nggak bisa ya, 1 dibagi 2, berarti yang kita bagi 2 adalah yang sebelah sini. Oke, kita bagi 2, berarti hasilnya adalah kita bagi 2, 2x min 4. Kita bagi 2, nah ini ya. Oke, ini kita bagi 2 semuanya. Yang 2x dibagi 2 hasilnya x, yang negatif 4 dibagi 2 hasilnya negatif 2. Gini. Oh, berarti ini pemfaktorannya. Berarti kesimpulannya di sini ya. Aduh, maaf ya, dusel-duselan ya. Berarti 2x min 1 dan x min 2 sama dengan 0. Gini ya. Oke, paham ya? Baik. Nah, sudah paham ya? Kita sudah mempelajari garis bilangan pertidaksamaan, interval bilangan, dan tadi tanda ketidaksamaan, dan cara memfaktorkan. Semoga materi kali ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.